Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Yunita, NIM 1930-11007 dari IAIN Batu Sangkar dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Pada pembelajaran Edupreneurship kali ini, yang mana bab 4 membahas tentang teori inspirasi dan peluang bisnis. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu inspirasi dan dari mana timbulnya. Inspirasi yaitu suatu ide kreatif yang timbul dengan sendirinya atau dengan melakukan suatu pengamatan di tempat tertentu yang kadang-kadang pada waktu dan tempat yang jarang terfikirkan. Inspirasi ini dapat diperoleh pada saat membaca buku, menjalankan aktivitas atau kegiatan sehari-hari, ketika sedang sendirian, melihat orang lain, menonton film, dan banyak hal yang lainnya. Lanjut, sumber dan cara menemukan peluang. Yang pertama, sumbernya itu dari diri kita sendiri, dari hobi, keahlian, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan pengalaman saat kecil. Dari sinilah kita bisa menemukan apa yang kita minati untuk dijadikan peluang bisnis. Yang kedua itu dari lingkungan sekitar kita, dari perubahan yang terjadi, lingkungan keluarga dan dorongan orang tua, figur, dan menjadi mentor, banyak hal yang lainnya. Yang ketiga itu dari apa yang belum ada sebelumnya. Kita menciptakan sesuatu yang baru. Kita bisa mendatangkan sesuatu yang baru di tempat kita dari tempat lain. Yang ketiga itu mengantisipasi kejadian yang akan terjadi. Lanjut, dari mana seharusnya memulai menemukan peluang bisnis? Yang pertama, lihatlah peluang dari kehidupan kita sendiri. Peluang apa yang cocok untuk dijadikan sebagai bisnis ketika kita lihat di sekitar kita. Yang kedua, mencari tahu kebutuhan masyarakat sekitar. Bisnis atau peluang bisnis apa yang cocok digunakan ketika kita melihat masyarakat di sekitar kita. Yang ketiga, terus mengembangkan pengetahuan tentang apa yang sedang trending saat ini. Contohnya seperti berbisnis, bisnis jual online. Yang keempat, memulai dari hobi. Contohnya hobi kita menulis, maka kita bisa berpeluang bisnis atau membuat bisnis seperti menulis novel, menulis cerpen, dan yang lainnya. Yang kelima, bekerja sama dengan pebisnis lainnya. Yang enam yaitu cobalah sesuatu yang baru dan jangan sampai meniru. Lanjut, analisa peluang sebelum dijadikan bisnis. Yang pertama, identifikasi peluang dan persaingan. Yang kedua, mengenal pasar lebih jauh. Yang ketiga, modal untuk mengembangkan usaha. Apabila modal tersebut cukup besar, maka kita harus mulai memikirkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dana yang besar sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membuat bisnis tersebut. Yang keempat, kemampuan produksi. Yang kelima, merancang business plan. Rencana untuk berbisnis ini penting, sangat penting ya. Yang keenam yaitu sumber dana. Dari mana sumber dana yang kita dapatkan? Contohnya ada yang memberikan dana kepada kita. Yang ketujuh, menyelaraskan persepsi di antara pemilik saham. Lanjut, yaitu menemukan karakter bisnis Anda. Yang pertama yaitu harus dinamis, yang kedua termotivasi, yang ketiga berorientasi pada tujuan. Kita harus teguh pendirian terhadap apa tujuan kita dan bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, tekun. Yang kelima yaitu dedikasi. Ini penting ya. Dedikasi ini kita menghargai kerja keras kita selama ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetaplah jadi berusaha kita menjadi seorang entrepreneur pemula yang mana tahu suatu saat kita bisa sukses. Amin. Mungkin sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, Ana minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.